Zid IPS presentasi tentang keangkat karya tulis ilmiah Mapel Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Saya dari kelas A11 di SMA Nazarul Kitab. Di sini saya akan berpresentasi tentang kerangka menulis karya ilmiah Mapel Bahasa Indo, bimbingan Pak Selamat Haryono. Susunan yang sesuai dalam menulis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah orang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya. Karya tulis ilmiah jelas berbeda dengan jenis-jenis karya tulis ilmiah lainnya yang bersifat ilmiah seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Karya tulis ilmiah menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan karya tulis non-ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang gaul, terkadang alay kalau kata anak zaman now, tapi tidak semua. Ilmiah harus memuat pembahasan yang faktual, objektif. Maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara fakta yang ada dengan objek yang diteliti jelasnya. Apa yang ditulis dalam karya ilmiah haruslah sebuah fakta dan dapat dibuktikan dari hasil penelitian. Kemudian karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan dan harus sistematis. Maksudnya adalah tulisan pembahasannya tidak akan meluber ke sana ke sini. Karena berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lebih bersifat bebas, karya tulis yang bersifat ilmiah memiliki kerangka penulisan dan aturan penulisan tersendiri. Berikut akan dipaparkan tentang kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya berisi bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. B. Rumusan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan. Letaknya di awal karya tulis ilmiah, tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Yang C. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulisan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Tujuan penelitiannya adalah agar pembaca dapat mengerti dan memahami cara memilih calon presiden dan wakil presiden dengan benar saat pemilu. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaiannya tujuan. Contohnya, anggap saja judul penelitian adalah pengkajian terdapat kesalahan dalam proses pemilih dan adanya golput dalam pemilu. Dalam dicapainya tujuan penelitian seperti disebut di atas, maka manfaatnya adalah masyarakat dapat memilih dengan cara yang benar dalam pemilu dan mengurangi jumlah golput dalam pemilu. Contohnya sederhana seperti ini. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitas, metode penelitian kuantitas tergantung bidang apa yang ditulis, seperti penelitian hukum.
digunakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Tujuan pustaka memberi gambaran tentang metode zaman pustaka, memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan, mengungkapkan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin perlu diketahui yang meneliti hal serupa. Intinya, berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkaitan dalam judul penelitian, hasil dan pembahasan, isi penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencakup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan, yaitu membahas keterkaitan faktor-faktor dari data yang diperoleh, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya penuntut. A. Simpulan biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. B. Saran dikemukakan dengan mengaitkan temuan simpulan dan urusan menyertakan jalan keluarnya. Bagian-bagian yang disebutkan di atas merupakan bagian-bagian inti saja dari kerangka karya ilmiah. Biasanya dalam bentuk bab. Untuk lebih lengkapnya, kerangka karya ilmiah terdiri dari pertama, judul,